Wisata sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Meskipun sekarang Sunda Kelapa hanyalah nama salah satu pelabuhan di Jakarta, daerah ini sangat penting karena desa di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa adalah cikal bakal kota Jakarta yang hari jadinya ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1527. Kala itu Kelapa nama aslinya merupakan pelabuhan kerajaan Sunda atau yang lebih dikenal saat itu sebagai Kerajaan Pajajaran yang beribu kota di Pakuan Pajajaran, itu sekarang Kota Bogor, yang direbut oleh pasukan Demak dan Cirebon. Walaupun hari jadi kota Jakarta baru ditetapkan pada abad ke-16, sejarah Sunda Kelapa sudah dimulai jauh lebih awal, yaitu pada zaman pendahulu Pajajaran, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara pernah diserang dan ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya dari Sumatera. Sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Kelapa telah dikenal semenjak abad ke-12 dan kala itu merupakan pelabuhan terpenting Pajajaran. Kemudian pada masa masuknya Islam dan para penjajah Eropa, Kelapa diperebutkan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dan Eropa. Akhirnya Belanda berhasil menguasainya cukup lama, sampai lebih dari 300 tahun. Para penakluk ini mengganti nama Pelabuhan Kelapa dan daerah sekitarnya. Namun pada awal tahun 1970-an, nama kuno Kelapa kembali digunakan sebagai nama resmi pelabuhan tua ini dalam bentuk Sunda Kelapa. Masa Hindu-Buddha. Menurut penulis Portugis Tom Ferreira, Kelapa adalah pelabuhan terbesar di Jawa Barat. Selain Sunda atau Banten, Pontang, Cikede, Tamgara, dan Cimanuk yang juga dimiliki Pajajaran. Sunda Kelapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayeuh atau dalam bahasa Sunda modern Dayeuh yang berarti kota dalam tempo 2 hari. Pelabuhan ini telah dipakai sejak zaman Tarumanagara dan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5 dan saat itu disebut Sundapura. Pada abad ke-12 pelabuhan ini dikenal sebagai Pelabuhan Lada yang sibuk milik Kerajaan Sunda yang memiliki ibu kota di Pakuan Pajajaran atau Pajajaran yang saat ini menjadi Kota Bogor. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Masa Islam dan awal kolonialisme Barat. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, para penjelajah Eropa mulai belayar mengunjungi sudut-sudut dunia. Bangsa Portugis belayar ke Asia dan pada tahun 1511 mereka bahkan bisa merebut kota pelabuhan Malaka di semenanjung Malaka. Malaka dijadikan basis untuk penjelajahan lebih lanjut di Asia Tenggara dan Asia Timur. Tom Ferreira, salah seorang penjelajah Portugis, mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa antara tahun 1512 dan 1515. Ia menggambarkan bahwa pelabuhan Sunda Kelapa ramai disinggahi pedagang-pedagang
dan pelaut dari luar seperti dari Sumatera, Malaka, Sulawesi Selatan, Jawa, dan Madura. Menurut laporan tersebut, di Sunda Kelapa banyak diperdagangkan lada, beras, asam, hewan potong, emas, sayuran, serta buah-buahan. Laporan Portugis menjelaskan bahwa Sunda Kelapa terbujur sepanjang 1 atau 2 km di atas potongan-potongan tanah sempit yang dibersihkan di kedua tepi Sungai Ciliwung. Tempat ini ada di dekat muaranya yang terletak di teluk yang terlindung oleh beberapa buah pulau. Sungainya memungkinkan untuk dimasuki 10 kapal dagang yang masing-masing memiliki kapasitas sekitar 100 ton. Kapal-kapal tersebut umumnya dimiliki oleh orang-orang Melayu, Jepang, dan Tionghoa. Di samping itu ada pula kapal-kapal dari daerah yang sekarang disebut Indonesia Timur. Sementara itu, kapal-kapal Portugis dari tipe kecil yang memiliki kapasitas muat antara 500 sampai 1000 ton harus berlabuh di depan pantai. Tom Ferris juga menyatakan bahwa barang-barang komoditas dagang Sunda diangkut dengan lancara, yaitu semacam kapal yang muatannya sampai kurang lebih 150 ton. Lalu pada tahun 1522, Gubernur Alfonso de Albuquerque yang berkedudukan di Malaka mengutus Henrique Leme untuk menghadiri undangan Raja Sunda untuk membangun benteng keamanan di Sunda Kelapa untuk melawan orang-orang Cirebon yang bersifat ekspansif. Sementara itu, Kerajaan Demak sudah menjadi pusat kekuatan politik Islam. Orang-orang Muslim ini pada awalnya adalah pendatang dari Jawa dan diantaranya merupakan keturunan Arab. Maka pada tanggal 21 Agustus 1522 dibuatlah suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa orang Portugis akan membuat loji atau perkantoran dan perumahan yang dilengkapi benteng di Sunda Kelapa, sedangkan Sunda Kelapa akan menerima barang-barang yang diperlukan. Raja Sunda akan memberikan kepada orang-orang Portugis 1000 keranjang lada sebagai tanda persahabatan. Sebuah batu peringatan atau padrau dibuat untuk memperingati peristiwa itu. Padrau dimaksud disebut sebagai Layang Salaka Domas dalam cerita rakyat Sunda Munding Laya di Kusuma. Padrau itu ditemukan kembali pada tahun 1918 di sudut Prinsenstraat atau Jalan Cengkeh dan Groenstraat atau Jalan Nelayan Timur di Jakarta. Kerajaan Demak menganggap perjanjian persahabatan Sunda-Portugal tersebut sebagai sebuah provokasi dan suatu ancaman baginya. Lantas Demak menugaskan Fathaillah untuk mengusir Portugis sekaligus merebut kota ini. Maka pada tanggal 22 Juni 1527, pasukan gabungan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fathaillah atau Paletehan merebut Sunda Kelapa. Tragedi tanggal 22 Juni inilah yang hingga kini selalu dirayakan sebagai hari jadi kota Jakarta. Sejak saat itu, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Nama ini biasanya diterjemahkan sebagai kota kemenangan atau kota kejayaan. Namun sejatinya artinya ialah kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha dari bahasa Sangsekerta.